Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Jepon kelas 12 TITL 3 akan memberitahu tentang sejarah pendopo di Blora. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraini. Saya Bella Putriana Sari. Saya Maulana. Dan saya Satria Evan Setiawan. Menyisakan sejarah yang mendalam, pada tahun 2021 ini, terhitung sejak dibangun tahun 1891, sudah 130 tahun pendopo Blora menjadi simbol pemerintah Kabupaten Blora. Di balik kewibawaannya, gedung yang menjadi rumah dinas Bupati Blora ini ternyata menyimpan sebuah misteri. Lokasi misteri itu tepat persis di pintu masuk belakang bangunan pendopo Blora. Dari pantauan di lokasi, tempat tersebut tidak ditutup suatu stempel atau keramik. Usut punya usut, Kasubag Rumah Tangga Setda Blora Sukarji menceritakan misteri tentang titik tempat batu yang diletakkan oleh Raden Mas Soejo Koesoemaningrat atau lebih dikenal dengan sebutan nama Ndoro Sumo. Dulu, ketika batu yang tampak ini dipahat oleh para pekerja itu tidak bisa karena setiap dilakukan keluar percikan api. Sukarji mengatakan selaku pihak yang sudah lama bertugas di pendopo Blora, dirinya mengetahui banyak pekerja yang memahat batu tersebut sakit kemudian meninggal. Banyak dulunya pekerja yang melakukan itu sakit kemudian meninggal. Sukardi tidak menyebutkan siapa saja yang pernah berusaha menutup dan memahat batu tersebut. Tetapi dia memastikan misteri itu dulu kerap terjadi. Itu alasannya mengapa sampai sekarang titik lokasi batu yang diletakkan Ndoro Sumo ini tidak ditutup tekel atau keramik. Pendopo yang terletak di utara alun-alun Kabupaten Blora, menurut catatan sejarah yang terarsip di keluarga keturunan Bupati Blora pertama versi Keraton Surakarta, Raden Tumenggung atau RT Jajeng Tirtonata merupakan milik Ndoro Sumo, yaitu putra pertama dari Bupati Tijokonegoro. Pada 3 Agustus 1891, Ndoro Sumo lah yang meletakkan batu pertama kali di pendopo Blora. Kala itu, Ndoro Sumo masih berumur 8 tahun dan mendapatkan kehormatan tersebut lantaran digadang-gadang akan menggantikan ayahnya kelak di kemudian hari. Ndoro Sumo lahir pada tanggal 3 Juni 1883 dan menjadi titik awal sejarah bagaimana keturunan dari Raden Tumenggung Jajeng Tirtonata tidak lagi menduduki jabatan sebagai Bupati Blora. Dalam catatan tersebut dikisahkan setelah Jotonegoro III wafat, Ndoro Sumo menolak menggantikan posisi ayahandanya menjadi Bupati Blora. Penolakan itu dengan alasan karena dia tidak mau bekerja sama dengan kolonial Belanda pada masa itu. Jabatan Bupati Blora selanjutnya diserahkan kepada Kajeng Said Abdul Qadir Jailani. Masa kepemimpinannya selama 14 tahun, yaitu dari tahun 1912 sampai 1926. Pada awalnya kepemimpinannya menjadi Bupati Blora, Kajeng Said belum memiliki rumah sendiri. Maka pada saat itu Kajeng Said pinjam pendopo milik Ndoro Sumo untuk ditempati. Peminjaman pendopo oleh Bupati Blora Kanjeng Said hanya berlangsung 2 tahun, tepatnya pada tahun 1914 setelah Bupati Kanjeng Said punya rumah sendiri, kemudian pindah ke rumah di daerah Jetis Blora. Kepindahan Kanjeng Said dari pendopo Blora kala itu tidak dikembalikan ke pemiliknya langsung, yaitu Ndoro Sumo. Usai menjadi kejadian tersebut, pendopo kemudian ditempati dan dikuasai oleh kolonial Belanda. Pada masa itu,
Dorosumo berkali-kali mengupayakan agar pendopo dikembalikan kepadanya. Namun, upayanya gagal dan tidak membuahkan hasil. Catatan tersebut menunjukkan Dorosumo merupakan tokoh sentral peletak batu pendopo Blora. Menyingkat sejarahnya, pendopo tersebut awalnya adalah milik RT Jajeng Tirtonoto. Tahun 1767, saat pemerintahan Blora yang tadinya masih terbagi dua, yaitu daerah Kanoman dan daerah Kesepuhan, disatukan RT Jajeng Tirtonoto dengan membuka lahan untuk dijadikan pusat kota yang tadinya masih berupa semak belukar, lalu dibangun tempat pribadi pendopo kabupaten, alun-alun dan margasari. Awal pembangunan pendopo kabupaten masih terbuat dari papan kayu. Selanjutnya, kepemimpinan dan aset diserahkan kepada putra beliau, RT Prawirayuda. Turun lagi ke putra RT Prawirayuda, yaitu RT Tirtonegoro. Pada masa 1837 sampai 1838 ini, pendopo peninggalan tersebut dirombak menjadi bangunan tembok dengan biaya pribadi RT Tirtonegoro. Selanjutnya, pendopo diturunkan ke putranya Raden Mas Adipati Aryo, RMAA Cokronegoro I, lanjut ke RMAA Cokronegoro II, lanjut ke RMAA Cokronegoro III, dan turun ke 6 dari RT Jajeng Tirtonoto adalah RM Soejoet Koesomeningrat atau Dorosumo. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.